Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Aidin, aidat, yarhamkumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang indah walaupun penuh keprihatinan di sana sini. Salawat dan salam kita sanjungkan pada qudwatun hasanah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini lebih dari 1 miliar umat Islam kembali menggemakan suara takbir, tahmid dan tahlil untuk kita membesarkan hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah, menghinakan dan menghambakan diri kita hanya kepada Allah, menjadi gelandangan, menjadi gembel hanya kepada Allah, menjadi orang yang rela dijajah dan terjajah hanya kepada Allah. Dan itu kita ditunjukkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini barangkali belum melepaskan pakaian ihramnya yang sangat sederhana. Presiden sekalipun keteknya harus terlihat, menunjukkan kita memang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri hanya boleh di hadapan Allah, tidak boleh di hadapan kekuatan lain, apalagi kekuatan penjajah. Karena itulah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita bersyukur kalau hari ini hati kita, pikiran kita, lidah kita masih bisa melantunkan zikir, tahmid, tahlil, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Barangkali masih ada takbir di sekitar kita yang mungkin masih basa-basi, tapi takbir di belahan bumi sana, ada di Suriah, ada di Irak, ada di Yaman, ada di perbatasan Turki, dan berbagai macam tempat-tempat yang lain yang sedang bergolak. Takbir bukan barang basa-basi. Takbir adalah lantunan suara yang menggelegar, mengiringi para mujahid untuk bertempur di medan perang. Karena itulah sekali lagi kita bersyukur
bagaimana menerjemahkan, mengambil kompensasi bahwa setiap gerak-gerik langkah kita harus dalam suasana keseriusan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan di dia jalan-jalan kami. Sampai kita menggunakan jempol pun, ketika pencet-pencet di atas gadget atau menggunakan jari tangan, ketika pencet-pencet di atas keyboard, maka hati kita, pikiran kita harus kita niatkan bahwa ini adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa merayakan hari Idul Adha, maka ketahuilah bahwa itu dirintis dan dimulai oleh hamba Allah yang luar biasa, yang sejak dahulu sudah mencontohkan. Allah sebutkan dalam surat Shofat ayat 101 sampai 105. Yang 103-nya, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Atau di ayat sebelumnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itulah sebuah prosesi ritual yang dahsyat luar biasa yang sudah ribuan tahun dahulu dicontohkan oleh seorang makhluk yang sangat teladan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini banyak orang berkunjung ke Ka'bah, maka ketahuilah bahwa Ka'bah itu sudah dibangun ribuan tahun yang lalu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bapak dan anak membangun pondasi Baitullah, cikal bakal sebuah bangunan yang dikunjungi miliaran manusia 24 jam, tidak pernah ditutup pintunya sedetik pun. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat ke-37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Cikal bakal Masjidil Haram sudah ada ketika Ibrahim ingin meninggalkan anak dan istrinya di sebuah padang pasir yang tandus, kesebut inda baitikal muharram. Kemudian kalau hari ini kita bisa sholat dengan tata cara yang sudah sama-sama sering kita lakukan, maka itu adalah lagi-lagi peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, juga jadikanlah anak keturunan kami orang-orang yang juga bisa menegakkan sholat. Kalau hari ini umat Islam bisa berhaji, bahkan antriannya luar biasa. Di Indonesia, kalau di Jakarta mungkin antriannya sudah hampir 30 tahun. Artinya kalau kita setor umur 50 tahun, maka nanti umur 80 tahun belum tentu masih hidup, baru bisa berangkat haji. Kalau di Subang mungkin antriannya baru sekitar 20 tahun. Artinya kalau nyetornya umur 50 tahun, maka nanti 70 tahun bisa berangkat haji. Kuota Indonesia kurang lebih 200 ribuan. Hasil keputusan OKI. Nggak bisa lebih dari itu. Antriannya begitu panjang. Maka ketahuilah bahwa ibadah haji itu pertama kali dimulai dan dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ibadah haji adalah sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 128, wa arina manasikana. Ibrahim minta diajarkan oleh Allah manasik haji. Ya Allah, ajarkan kami manasik haji. Kalau hari ini umat Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di negara komunis dan berbagai macam belahan bumi lain, maka itu karena
doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dirinya, anaknya, dan semua keturunannya dijadikan umat Islam. Kemudian kalau hari ini kita pergi ke Timur Tengah, khususnya di Mekah, maka kita akan lihat sayur-sayuran, buah-buahan begitu melimpah ruah. Luar biasa, yang sekelilingnya adalah daerah-daerah yang tandus, gunung-gunungnya pun berbatu, warnanya coklat atau kemerahan. Tidak ada tanda-tanda yang bisa hidup di batu-batuan tersebut. Tetapi anehnya, sayur dan buah-buahan sangat melimpah. Itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang lalu. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat tsamarat. Ketika Nabi Ibrahim berdoa di hadapan Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah kepada seluruh penduduknya buah-buahan. Juga di dalam surat Ibrahim yang tadi ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Berilah kedua orang ini, maksudnya istri dan Ismail yang akan ditinggal, buah-buahan di padang pasir yang tandus, tidak ada apa-apa. Dan akhirnya kalau setelah pulang haji atau pulang umroh, umat Islam rame-rame membawa air Zam-Zam, kemudian dibagi-bagi ke tetangga sampai di tanah air, sehingga banyak sekali orang yang bisa merasakan minum air Zam-Zam. Maka ketahuilah, ribuan tahun yang lalu Ibunda Hajar yang mempelopori untuk mencari air, menyelamatkan sang bayi, harus hidup, harus bisa minum susu. Susunya tidak mungkin keluar kalau sang ibu tidak minum. Cari air dari Safa ke Marwa, padahal itu daerah yang tandus. Tidak capek, letih, lesu, lelah, letoy, lunglai, tidak kapok, tidak nyerah, tidak putus asa, tidak pesimis, tidak buruk sangka kepada Allah, tidak takut merasa dirinya gila. Mana mungkin, Bu? Padang pasir cari air, gila apa loh? Sama dengan Nabi Nuh alaihissalam ketika disuruh Allah membangun kapal di tengah daratan. Orang lain bilang gila nih orang, di tengah daratan bikin kapal laut. Dan seterusnya. Tapi ketika perintah Allah nomor satu, kata manusia nomor sekian. Karena itulah kita ambil kesimpulan dari berbagai ayat tadi, bahwa yang pertama, begitu dahsyatnya, hebatnya kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Kemudian Nabiullah Ibrahim diabadikan dengan berbagai macam ritual dan seremonial. Napak tilas, sepak terjang, jejak langkahnya dijadikan ritual dan seremonial umat Islam. Ada ibadah haji, ada penyembelihan, ada namanya yang harus disebut dalam sholat. Hanya dua nabi saja ketika duduk tahiyat, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, harus disebut namanya dalam sholat kita. Akhirnya Allah deklarasikan dalam surat Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada pada pribadi Ibrahim suri tauladan yang baik buat kamu bersama pengikut dan keluarganya. Itulah kehebatan Ibrahim alaihissalam. Yang kedua yang kita lihat, bahwa menjadi pelopor bahwa apa yang sudah dilakukan adalah suatu kejadian ribuan tahun yang silam, yang kemudian abadi, menyebar, berkembang, jejak-jejaknya, bekas-bekasnya, situs-situsnya, sepak terjangnya bisa kita lihat
sampai telapak kakinya pun bisa kita lihat. Tinggal air zam-zamnya saja yang memang ditutup karena banyak sekali praktek-praktek kemusyrikan kalau dibiarkan. Sama juga kalau kiswah atau kelambu Ka'bah itu diturunin juga banyak praktek kemusyrikan. Kenapa kelambu Ka'bah dinaikin, diangkat sedikit, kalau turun ke bawah banyak yang membawa pisau, diiris-iris, dipotong untuk dijadikan jimat. Waktu khotib tahun masih dibukanya sumur Zam-Zam dulu, memang melihat ada yang buka-buka sorban, ngusap-ngusap ke pinggiran sumur, ke pipa-pipanya diusap-usap, dicium-cium segala macam. Sehingga sekarang ditutup dan supaya tidak menghalangi orang yang sedang bertawaf, karena makin lebar, makin banyak jamaahnya, sehingga tawafnya makin lancar, tidak terhalang oleh sumur Zam-Zam. Jadi Nabi Ibrahim punya kedudukan luar biasa, mencontohkan segala sesuatu yang baik, menjadi sebuah peradaban, lintas generasi, lintas suku bangsa, menembus ke seluruh penjuru dunia, orang beramai-ramai untuk melihat, menyaksikan jejak langkahnya, sepak terjangnya, napak tilas, melihat peninggalan Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya. Kemudian hari ini tema kita adalah yang ketiga, yaitu Nabiullah Ibrahim, seorang yang sangat visioner, orang yang selalu berpandangan ke depan, berpikir ke depan. Rasulullah bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang jenius adalah orang yang pandai mengendalikan dirinya dan dia selalu mempersiapkan masa depan setelah kematiannya. Karena itulah seorang muslim menjadi wajib menjadi seorang visioner, orang yang senantiasa pandangannya jauh ke depan. Apa itu muslim visioner? Yang pertama adalah dia memiliki pandangan yang tembus waktu di dunia sampai ke negeri akhirat. Dengan sejelas-jelasnya Allah sudah memberikan pelajaran kepada kita. Bahkan satu-satunya perintah yang paling keras di dalam Al-Quran adalah surat yang sering dibaca oleh para imam, surat Al-Hasr ayat 18. Perintah tentang perencanaan, perintah tentang membangun mimpi masa depan, perintah tentang menancapkan tujuan, target, sasaran, cita-cita, perintah tentang merumuskan visi dan misi dalam kehidupan. Itulah satu ayat yang paling keras di dalam Al-Quran, surat Al-Hasr ayat 18. Kenapa disebut paling keras? Karena ayat ini menggunakan 2 kali kalimat ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. 2 kali kata ittaqullah yang mengapit, menjepit satu kalimat di tengahnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing kamu hendaklah fikirkan apa yang sedang kamu kerjakan hari ini untuk hari esok. Sangat jelas, itu artinya target, sasaran, dan tujuan. Itu artinya cita-cita, itu artinya masa depan, itu artinya membangun mimpi-mimpi. Kemudian kita rumuskan menjadi kalimat indah yang baku, formal, menjadilah sebuah visi dan misi dalam kehidupan kita. Kita lihat, ambil contoh satu saja tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, bahwa ketika Allah jatuh cinta kepada Ibrahim, ketika Ibrahim dijadikan suri toladan, maka cara Allah mencintai hambanya dengan berbagai macam ditimpa ujian, cobaan, tantangan, rintangan, penderitaan, kemalangan, dan seterusnya. Wa idzi batala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Disitulah visi ke depannya. Sengaja kata Allah, kami uji engkau wahai Ibrahim dengan berbagai macam banyak sekali perintah dan larangan, karena kami ingin menjadikan engkau sebagai pemimpin pada seluruh umat manusia, menjadi pemuka, menjadi tokoh, menjadi pelopor kepada seluruh umat manusia. Tapi apa jawaban Ibrahim? Dahsyat luar biasa. Qala wa min dzurriyyati. Kalau begitu ya Allah, saya kepingin
Anak cucu saya juga sama seperti apa yang engkau ingin berikan kepada saya. Coba kita lihat, beda fokus. Kalau fokusnya kata-kata imam, pemimpin, mungkin kalimatnya beda. Kalau begitu ya Allah, berikan saya istana yang megah. Berikan saya benteng pertahanan yang kuat. Berikan saya prajurit-prajurit yang gagah berani dan banyak jumlahnya. Mungkin kalau fokusnya kata-kata imam. Tapi kalau kita mengatakan jabatan itu adalah sebuah amanah dan tanggung jawab, bukan kehormatan dan kemuliaan, akhirnya fokus Nabi Ibrahim bukan kepada kata pemimpinnya. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, saya juga kepingin anak cucu saya bisa sama seperti apa yang engkau ingin berikan kepada saya. Dahsyat luar biasa. Jangan sampai ada seorang tokoh meninggal, kemudian masyarakat mengatakan sulit cari gantinya lagi seperti dia. Bukan kalimat positif, kalimat negatif. Apa yang terkandung di dalamnya? Si tokoh gagal mengkader, gagal menduplikasi. Nabi Ibrahim tidak berpikir hari ini. Nabi Ibrahim berpikir ribuan tahun ke depan. Qala wa min dzurriyyati, saya kepingin anak cucu saya, keturunan saya sama seperti saya. Ada kemudian Nabi Ismail, ada kemudian Nabi Ishak. Nabi Ismail terus beranak pinak, bercucu lagi. Dari situlah kemudian lahir Nabi Muhammad SAW. Semua keturunan Nabi Ibrahim dijadikan nabi oleh, banyak yang dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah permintaan beliau. Kemudian seorang visioner yang kedua adalah dia pandai memprediksi berbagai macam kejadian-kejadian yang akan datang. Mampu diperkirakan, kira-kira nanti akan begini, akan begitu, maka dipersiapkan. Karena itulah maka mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang pandai memprediksi. Nabi Muhammad SAW luar biasa memprediksi bahwa Konstantinopel akan jatuh, dan betul akhirnya jatuh. Kemudian yang paling kuat dalam Al-Quran adalah cerita Nabi Yusuf yang memprediksi bahwa akan terjadi musim panas yang panjang, sehingga diambil antisipasi bagaimana cara mengatasi musim panas yang bertahun-tahun berkepanjangan, belasan tahun. Kita baru 3 bulan saja geger, Allah disalahin. 3 bulan itu paling Juli, Agustus, September udah mulai mendung-mendung, Oktober udah mulai hujan lagi. Geger, pada kering, kerontak, karena tidak punya daya antisipasi. Kemudian pandai membreakdown dari tujuan, cita-cita, target, sasaran, mimpi-mimpi indah dirumuskan menjadi kalimat-kalimat yang formal, baku, titik komanya selesai. Itulah dia visi dan misi. Dari visi dan misi di breakdown lagi menjadi renstra, menjadi grand design, menjadi roadmap, menjadi blueprint, menjadi khittah. Dari khittah, dari blueprint, dari grand design, dari renstra, di breakdown lagi menjadi roadmap. Roadmap itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan seterusnya sampai akhirnya menjadi sebuah aktivitas harian. Itulah seorang yang visioner. Kemudian karena sudah berbentuk aktivitas harian, maka seorang visioner menjadi sangat ketat waktunya, sangat padat aktivitasnya, full time waktunya untuk semua kegiatan-kegiatan mengejar mimpi-mimpi tadi. Dan akhirnya yang keenam, begitu banyak aktivitas yang harus dilakukan, dia harus membuat skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana harus ditunda, dan seterusnya. Kemudian dia akhirnya sudah tidak sempat lagi mencari hiburan ansih. Hiburannya diintegrasikan ke dalam qiyamul lail, ke dalam tilawah, ke dalam aktivitas bersama keluarga di rumahnya, menjadi hiburan buat dia. Artinya ansih itu tidak ada tujuan sampingan. Sudah tidak sempat lagi mencari hiburan-hiburan ansih yang semata-mata hiburan, karena sudah segitu padatnya. Kemudian sangat sensitif terhadap si pencuri waktu, terhadap orang-orang yang ngajak perbuatan sia-sia, orang-orang yang mengajak mencuri waktunya. Bagi orang Jepang katanya,
Pencuri waktu itu termasuk diantaranya mengikat tali sepatu, berhenti di lampu merah, antri di kasir, nongkrong di WC, dan seterusnya. Sehingga mereka sulit mau pakai sepatu yang ada talinya. Atau ketika nongkrong di WC, dia pegang buku dan ada rak buku di samping tongkrongan WC-nya. Di bis, di kereta hanya ada orang baca, orang pencet-pencet, kemudian orang tidur. Komik di sana terbit hari itu, dibaca hari itu, dibuang hari itu. Begitu berharga waktu buat mereka. Sehingga kalau kita mengadakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, maka si MC atau pembawa acara selalu harus diingatkan dulu kalau terlambat, dan jangan hitung menit, jangan hitung jam. Kita terlambat sebanyak 3.600 detik gitu. Biar enak. Karena kalau 306.000 detik bisa 3.600 klik share Asyifa Peduli misalnya, menyebar. Kalau 5.000 orang yang ngeklik, 3.500 klik kali 5.000. Itu harga 1 detik. Sangat berharga buat perenang, sangat berharga buat pelari sprint. 1 detik sangat dihitung. Berikutnya yang ke-8, kalkulasi untung rugi. Setiap aktivitas dia hitung, apakah nambah iman, nambah ilmu, atau nambah income. Kalau tidak, no way, nggak mau saya ikut. Yang ke-9, berani bertindak untuk mencapai tujuan. Karena sudah prediksi, karena sudah dihitung, di SWOT, dianalisa, dan seterusnya. Yang ke-10, dia sangat cermat, teliti, akurat, pingin punya data yang valid, karena untuk memprediksi dan mengantisipasi di waktu-waktu mendatang. Seperti apa? Jika tidak bisa diantisipasi, maka kita tergilas oleh zaman. Kata CEO-nya Nokia, tidak ada yang salah pada kami. Semua kami lakukan sudah dengan cara-cara yang benar, SOP yang benar, manajemen yang benar. Tapi mengapa kami bangkrut? Karena kami tidak bisa mengantisipasi. Dengan kesombongannya tidak mengantisipasi tren-tren yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara Samsung sebagai pesaingan terdiri dari anak-anak muda, anak-anak milenial yang terus berinovasi, terus memprediksi, terus mengantisipasi, sehingga perubahan begitu cepat, akhirnya kalah Nokia. Berikutnya yang ke-11, cermat, teliti, menggerakkan potensi dirinya untuk bekerja keras, membangun harga diri, tidak mau menghinakan dirinya. Maksudnya dia gengsi melakukan aktivitas murahan. Kalaupun dia harus nongkrong di persimpangan, di perempatan, di pos hansip, dia punya niat ingin mendakwahi orang-orang yang di tongkrongan tersebut. Jadi ada target waktunya. Bukan sekedar ikut nongkrong dan menikmati. Artinya bukan tidak boleh ikut nongkrong, silahkan nongkrong. Bukan tidak boleh ikut nobar, silahkan nobar. Tapi ada target, sasaran, dan tujuan yang jelas. Kemudian mampu bertahan. Yang ke-13, mampu bertahan terhadap tipuan, bujukan, rayuan, gangguan, ujian, cobaan, tantangan, rintangan, jebakan yang akan menggelincirkan dia. Khatib sengaja tidak membawa ayat-ayat karena waktu kita sangat singkat. Di dalam surat 6 ayat 153, orang yang sudah punya visi dan misi, orang yang sudah punya cita-cita yang konkret dan jelas, dia akan tahan menghadapi godaan-godaan kiri kanannya yang akan menarik-narik dia sehingga tidak sampai-sampai atau terlambat sampainya. Berikutnya adalah memotivasi diri. Karena motivasi diri itu dibangun dari visi itu timbul misi, visi dan misi menimbulkan energi. Berikutnya adalah inovatif, tidak jumut, tidak beku. Revolusi mental kita artikan adalah orang-orang yang terus berevolusi pikirannya. Ketika 17 Agustus sudah 76 kali, maka nggak mungkin lagi terus makan kerupuk, gigit duit di semangka, balap karung. Dia berpikir, karena revolusi katanya. Bagaimana lombanya teknologi, lomba teknologi tepat guna, lomba riset, lomba karya ilmiah, lomba robotik, lomba roket, lomba desain grafis, lomba komputer, dan seterusnya. Katanya revolusi mental. Begitu pula korupsi yang sudah sekian puluh tahun.
Dia akan cepat berubah kalau ada revolusi mental, bukan malah semakin banyak. Melestarikan budaya-budaya negatif itu namanya jumud dan beku. Na'udzubillah min dzalik. Dan seterusnya. Khotib sekedar ingatkan, teknologi ringan itu kira-kira setahun sampai 2 tahun. Teknologi menengah itu 4 tahun sampai 12 tahun. Artinya kita mampu bikin mobil, ya itu 4 tahun sampai 12 tahun alih teknologinya. Kirim orang ke luar negeri, belajar, balik seluruhnya ke Indonesia, masukin ke seluruh perguruan tinggi, bikin fakultasnya, ajarkan lagi ke semua dosennya, kepada mahasiswanya, 4 tahun kemudian bisa bergerak, bikin pabrik. Teknologi berat, bikin nuklir, bikin roket, bikin Boeing, pesawat, ya industri berat itu 20 tahun. Artinya infrastruktur pertama yang 1 tahun 2 tahun harusnya infrastruktur perut, pangan. Kalau semua sudah beres, padi tidak impor, garam tidak impor, semua kebutuhan pokok sudah impor, itulah urutan pertama. Kalau betul revolusi mental. Tapi kalau sampai hari ini 76 tahun beras masih impor, garam, na'udzubillah, 2/3 Indonesia ini laut isinya. Garam impor, sudah habis harga diri kita. Utang numpuk dan seterusnya. Kita bertanya, di mana revolusi mentalnya? Kenapa balap karung masih terus dilakukan? Mana revolusi mentalnya? Kenapa panjat pinang masih terus dilakukan? Di mana revolusi mentalnya? 76 tahun. Mau tahu dari mana asal usul makan kerupuk? Dari ulang tahun sinyo-sinyo orang-orang Belanda yang ingin merayakan ulang tahun Ratu Juliana kerajaan Belanda pada saat itu. Sinyo-sinyo itu bicara kepada papa mamanya, kira-kira apa hiburan yang paling menarik di Indonesia ini? Kita merayakan hari ulang tahun Ratu Juliana. Maka timbullah ide dan usul, panggillah anjing-anjing Enlander. Enlander itu pribumi. Cari yang mereka sedang kelaparan, kumpulkan di tengah lapangan, kemudian kita hadir, kita lempar berbagai macam makanan yang enak-enak, nanti mereka akan rebutan makanan yang kita lempar. Saat itulah kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat indah. Itulah kemudian asal muasal. Kenapa santunan-santunan itu harus dilempar dari mobil dan seterusnya? Na'udzubillah min dzalik. Mana revolusi mentalnya? Berikutnya adalah proaktif, tidak reaktif. Berikutnya adalah value. Artinya seorang visioner karena dia yakin ramalan itu banyak dari Al-Quran, masa depan dari Al-Quran, sampai kita puasa pun dijanjikan pintunya lewat pintu mana. Allah mengajarkan kepada kita menjadi seorang yang visioner, masuk surga pun nggak cukup. Mau pintu yang mana? Ke Bandung nggak bisa, ke Bandung cuma 2 jam. Mau kemana? Ke ITB atau kemana? Nggak bisa ngomong ke Bandung saja. Jadi masuk surga pun Allah suruh pilih, mau pintu yang mana. Itu artinya punya value yang kuat dari nilai-nilai spiritual yang akan membangun kekokohan jiwa. Dan akhirnya dia mempunyai komitmen terhadap segala-segala apa yang telah diyakininya, apa yang telah menjadi ideologinya, apa yang telah menjadi value dalam kehidupannya. Dan kalau kita simpulkan dari 1 sampai 20 tadi, maka ada satu kata kunci yang sangat berharga, yaitu soal waktu. Begitu banyak Allah bersumpah demi waktu, wal asri, wadduha, wal laili, wal fajri, itu semua Allah bersumpah demi makhluknya sendiri, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu asar, demi waktu malam, dan seterusnya. Karena itulah di akhir khutbah ini khatib ingin membacakan sebuah puisi dari seorang ulama besar yang bernama Iqbal, berasal dari Pakistan. Puisi sangat pendek, waktu itu masih SMA khatib sudah mendengar, hanya sekali 2 kali dibacakan karena pendek dan sangat menghujam, maka cepat dihafal puisi tersebut. Berhenti, tiada tempat di jalan ini. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang maju. Mereka yang menunda sejenak sekalipun pasti tergilas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'ati khulafir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin wahlikil kafaratal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur muslimina ikhwanina fi kulli makan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.